Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah kita pada pagi hari ini yang disiarkan secara daring dari Gereja Kibai Jemaat Balangbodong. Mari kita bersama-sama membuka ibadah kita dengan memuji Tuhan dari pujian Bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita ulangi pujian ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita lebih lanjut di dalam ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kita boleh berkenan kepada Tuhan, dan ibadah selanjutnya saya serahkan kepada liturgis. Salam sejahtera jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Allah yang selalu menyertai dan memberkati akan sepanjang kehidupan kita. Dan kita bersyukur untuk hari ini kita masih boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk sama-sama kita boleh berada di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh memasuki akan minggu yang terakhir pada bulan yang ke-11 di tahun 2020. Tentunya ada banyak suka dan duka yang boleh kita jalani, yang boleh kita alami dalam sepanjang kehidupan kita. Namun kita bersyukur hanya kepada Tuhan bahwa Dialah Allah yang baik, Allah yang selalu menjaga dan memelihara akan kehidupan kita. Olehnya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memulai akan ibadah penyembahan kita pada saat ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita hanya kepada Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mengangkat pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 176. Hati bersih ya Yesus memberi.
kedua, pandanglah dari tahtamu di surga dan tolong aku berserah. Pandanglah dari tahtamu di surga dan tolong aku berserah padamu. Aku dari dosa hendak merdeka, ya Tuhan datanglah aku padamu. Hati bersih, ya Yesus memberi, ku rindu sekarang akan hati suci. Hati bersih, ya Yesus memberi, ku rindu sekarang akan hati suci. Dua foto polisi pendeta Neda Lolongan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur ya Tuhan, kami kembalikan ke hadirat-Mu pada jam pagi hari ini. Waktu yang terbaik Tuhan boleh perkenankan bagi kami seluruh umat-Mu, boleh ada di hadirat Tuhan, siap untuk memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, dari awal sampai selesainya ibadah kami ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kita kembali memuji akan nama Tuhan. Bersama-sama kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 189, Dalam Hatiku Ada Gemar. Kita menyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Dalam hatiku ada gemar, Yesuslah memberi sentosa. Takut tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang bagus, yang memperteguhkan, menyelamatkan jiwaku. Sekarang ku menghadap mejanya, terima berkat dan santapan. Sekarang ku menghadap mejanya, terima berkat dan santapan. Bertetapku pandang mukanya, menyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang teguh, yang mempersyukurkan, menyelamatkan jiwaku. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pengakuan iman kita. Dan pada pagi hari ini kita akan mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Dan kepada jemaat Tuhan saya persilakan untuk berdiri. Marilah dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Marcelina. Namun sebelum sama-sama kita membawa akan sepanjang pergumulan kita, segala ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bawa hanya di dalam doa kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, mari kembali kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 187. Ke tempat yang tertinggilah genap hatiku merindulah. Waktu berjalan pintaku, Tuhan tetapkan jiwaku. Pada tertinggilah genap hatiku merindulah. Waktu berjalan pintaku, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan aktifkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Jiwaku tidak mau tetap dalam lembah tempat yang gelap. Tujuanku hendak pergi ke tempat yang maha tinggi. Tuhan aktifkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Kepada hambanya disilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa kita, berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, di hadapan hadirat-Mu di pagi yang indah ini kami datang tunduk kepala, seraya mengangkat pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkau Allah yang baik dan sungguh amat baik dalam kehidupan kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga hanya oleh anugerah Tuhan, kurang lebih 1 bulan lamanya telah kami lewati bersama-sama dalam menjalani berbagai aktivitas dan menekuni karir yang Tuhan percayakan. Kami sungguh bersyukur bahwa di dalam segala perkara Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan seluruh anggota jemaat-Mu. Sehingga oleh kemurahan Tuhan pagi ini kami boleh sama-sama ada di hari yang ke-29 di bulan November. Semua ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kemurahan Tuhan. Dan itulah sebabnya ya Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini kami datang bersama-sama dengan jemaat-Mu, tersungkur di kaki salib-Mu, mempersembahkan tubuh jiwa raga kami kepadamu, membawa segala ungkapan syukur kami kepada Tuhan, karena karya-karya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah pengalaman-pengalaman hidup yang telah dilewati dan dialami oleh jemaat-Mu kurang lebih 1 bulan lamanya ini, akan membuat umat-Mu di tempat ini semakin hari semakin lebih dekat kepada Engkau, dan semakin meyakini dalam kehidupan mereka bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kami sedetik pun di dalam perjalanan kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk waktu yang berharga Tuhan berikan. Setiap jemaat-Mu boleh ada di hadirat-Mu, sekalipun ada di rumah mereka masing-masing saat ini. Tetapi satu keyakinan kami, bahwa di mana 2-3 orang berkumpul karena nama-Mu, sesungguhnya Engkau hadir di sana. Dan biarlah setiap umat Tuhan yang hadir duduk dalam penyembahan kepada-Mu pagi ini, akan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, dan mereka boleh merasakan hadirat Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan untuk umur panjang yang Engkau percayakan kepada seluruh jemaat-Mu pada minggu yang lalu. Bersyukur bersama dengan Saudara Ardianto Randa, Saudara Dela Rahayu, Ibu Maria Lose, Clarissa Pamatan, Christine Batara, Saudara Aulia Belinda Kurapa, Ibu Alfrida Patandean, Ibu Dina Mesak, Ibu Berta Tandi, Saudara Aldi, dan jika Tuhan berkenan minggu depan Bapak Esron, Bapak S.A. Prawira, Ibu Ani Suwardi, dan juga Elvagio Saputra. Kami datang berdoa kepadamu Bapa untuk semua jemaat Tuhan
yang Engkau boleh berkenan menambahkan usianya setahun lagi. Kiranya Tuhan akan terus memampukan mereka untuk menghargai dan menghormati Engkau dalam seluruh laku langkah kehidupan mereka. Sehingga kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi mereka, mereka boleh pakai untuk mencari Engkau, mendahulukan Engkau. Dan janji-janji-Mu bahwa mereka akan ditambahkan segala sesuatunya dalam kehidupan mereka. Juga kami bersyukur kepadamu bahwa pelayanan demi pelayanan boleh berjalan dengan baik sekalipun lewat daring. Tetapi puji syukur kepadamu Tuhan bahwa semuanya itu terjadi karena maksud dan rencana Tuhan indah dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa kepadamu, mendoakan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang sedang dalam keadaan sakit, yang juga sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Alexan, Bapak Peter Bana, saudara kami Wandi, Ibu Maria Pato, Ibu Boko, Ibu Lumba, Ibu Limbu, Ibu Buya, Ibu Randa, dan beberapa jemaat Tuhan yang lain yang sesungguhnya sudah tidak berdaya lagi. Dan oleh karena kondisi fisik mereka, karena faktor usia, sedang menjerit dalam penderitaan kesakitan. Oh Tuhan, kami mohon di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu, jamah dan pulihkan mereka, kuatkan iman dan pengharapan mereka kepadamu, sehingga mereka tidak akan melihat kepada kondisi fisik mereka, mereka tidak akan melihat kepada penyakit mereka, tetapi melihat kepada Engkau yang empunya hidup dan kehidupan mereka. Juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan terus kuatkan dan teguhkan mereka dalam beriman kepadamu sampai akhir hidup mereka. Terlebih Tuhan, dalam pengiringan akan Engkau, mereka akan tetap mengikuti jejak-jejak-Mu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk rumah tangga seluruh anggota jemaat Tuhan di sini. Kiranya Tuhan akan terus memberkati sehingga menjadi rumah tangga Kristen yang di dalamnya mereka akan senantiasa hidup saling mengasihi, saling memiliki satu dengan yang lain, dan akan terpancar kasih Kristus, dan rumah tangga jemaat-Mu di sini menjadi rumah tangga Kristen yang diberkati oleh Allah. Berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini yang Engkau telah percayakan pekerjaan bagi mereka di tempat kerja mereka masing-masing. Kiranya Tuhan akan memampukan mereka untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan buatlah segala yang mereka lakukan dan kerjakan di dalam menekuni karir mereka berhasil dengan baik. Kami berdoa kepadamu yang bergumul dengan lapangan pekerjaan, kiranya Tuhan akan mewujudkan kepada mereka tempat di mana mereka bisa menerapkan disiplin ilmu yang Engkau percayakan. Yang bergumul dengan pasangan hidup, kiranya Tuhan akan membuka jalan, sebagaimana Engkau telah membuka jalan kepada beberapa jemaat-Mu yang telah mempersembahkan rumah tangganya kepadamu. Maka kami percaya bahwa pemuda dan pemudi-Mu jemaat Tuhan pun yang bergumul dengan pasangan hidup, Allah pasti akan memberikan kepada mereka tepat pada waktunya. Kami berdoa kiranya Engkau berikan kesabaran kepada mereka untuk menunggu waktu Allah terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa yang bergumul dengan keturunan, kiranya Tuhan akan tunjukkan, berkati, sehingga pada waktunya jemaat yang bergumul dengan keturunan akan mendapatkan keturunan yang akan meliputi kebahagiaan dalam keluarga mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini untuk putra-putri jemaat Tuhan yang akan mengikuti semester, kiranya Tuhan akan tolong, Tuhan memberkati, mulai dari tingkat TK sampai di perguruan tinggi, sehingga mereka boleh berhasil ketika mereka menghadapi soal-soal, dia akan menjawabnya dengan tepat dan benar. Dan dalam semester yang ganjil ini, semuanya boleh mendapatkan nilai yang baik. Kami berdoa untuk putra-putri jemaat-Mu yang masih kecil, kiranya Tuhan terus berikan pertumbuhan yang baik, kekebalan tubuh, sehingga bertumbuh menjadi besar di dalam tangan Allah sendiri. Kami datang berdoa kepadamu untuk semua anak-anak kekasih jemaat-Mu, orang tua dan saudara-saudara mereka yang jauh terpisah dari mereka oleh karena tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong, menjaga dan melindungi mereka. Dan jika ada di antara mereka yang berencana untuk kembali ke kota ini, kiranya Tuhan akan membuka jalan sehingga mereka boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga, berkumpul bersama dengan umat-Mu, memuliakan akan nama Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa di antara jemaat Tuhan di sini yang bergumul dengan orang tua mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon kiranya di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan mereka, sehingga sekalipun berpisah secara jasmani, namun mereka akan tetap sama-sama satu dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa untuk perayaan Natal yang tidak lama lagi kami akan laksanakan. Berdoa untuk Natal umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 1. Berdoa untuk hari ulang tahun PKW dan juga dirangkaikan dengan Natal PKW Klasis Makassar tanggal 3. Berdoa untuk Natal Persekutuan Klasis Remaja pada tanggal 6. Kami berdoa kiranya Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan mengatur cuaca yang baik, segala semua alat yang akan dipergunakan, kiranya Tuhan akan memakai itu menjauhkan dari segala halangan, sehingga dengan anugerah Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik, dan setiap orang yang merayakan akan hari kelahiran-Mu akan menimba makna rohani dari dalamnya.
Kami datang berdoa untuk panitia yang ada, kiranya Tuhan berkati sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Secara khusus juga kami berdoa untuk perayaan Natal kami Jemaatmu di sini pada tanggal 25. Kiranya Tuhan memberkati panitia yang ada sehingga mereka boleh bekerja dengan maksimal, mempersiapkan segala sesuatu sehubungan dengan acara perayaan Natal yang akan dilaksanakan di sini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, bukan hanya sebagai kegiatan rutinitas belaka, melainkan betul-betul merupakan rasa syukur kami karena kasih-Mu kepada kami umat manusia yang berdosa. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan akan badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat lokal. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semua, sehingga dengan anugerah Tuhan kami boleh sama-sama melakukan visi dan misi gereja Kibait boleh terwujud dan akan menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang di hadapan Allah. Lewat organisasi kami Tuhan, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan saat ini untuk persekutuan jemaat Tuhan di sini. Kiranya Tuhan akan terus mengikat dengan tali cinta kasih-Mu. Kami berdoa untuk semua pengurus intragerejawi yang ada di sini. Berdoa untuk tata usaha, berdoa untuk pokok koster, berdoa untuk tenaga multimedia, berdoa untuk pemain musik. Kiranya Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang ada, tim gembala, kiranya Tuhan akan memakai kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami sama-sama menggunakan kesempatan yang ada untuk melayani Engkau selama hari masih siang, dengan karunia dan talenta yang Allah telah percayakan bagi kami masing-masing. Dan dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan di tempat ini akan membangun iman jemaat-Mu di sini semakin hari semakin kuat di dalam kokoh di dalam iman kepada Tuhan. Terlebih biarlah dengan persekutuan jemaat-Mu di sini Allah, nama-Mu dipermuliakan, bahkan akan menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang di hadapan Allah. Berkati panti asuhan titipan kasih, berkati hamba-Mu Ibu Frederika Darwono sebagai penanggung jawab di panti asuhan ini. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan saat ini untuk pembangunan gedung gereja. Kiranya Tuhan akan terus campur tangan, sehingga pembangunan ini akan terselesaikan dengan baik dan akan digunakan oleh umat Tuhan di tempat ini, bersama-sama bersatu hati, menyembah dan memuliakan akan Engkau. Kami berdoa untuk pilkada yang tidak lama lagi juga dilaksanakan. Engkau yang akan berdaulat dan beracara di negara yang kami cintai ini. Terlebih Tuhan, Engkau akan mengatur ketenangan dan keamanan. Engkau jauhkan kami dari semua orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga pelayanan perayaan pilkada yang akan dilaksanakan boleh berjalan dengan tenang dan damai, dan akan terpilih lewat masyarakat yang ada, untuk terpilih seorang pemimpin yang akan mengayomi masyarakat yang ada. Dan kami umat Tuhan masih bebas dan leluasa untuk memuliakan Engkau, terlebih untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang di hadapan Allah. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang sampai pada hari ini masih ada di negara kami. Kami terus memohon kepadamu Tuhan, Engkau pemilik hidup dan kehidupan ini, akan menjaga dan melindungi seluruh jemaat-Mu, keluar masuk mereka setiap saat dan setiap detik, dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun mereka. Mohon kiranya Engkau proteksi dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga mereka boleh memperoleh pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan. Umat-Mu boleh dijauhkan dari paparan virus yang ada. Kami percaya bahwa oleh waktu Tuhan, virus ini akan berlalu dari negara kami ini. Ya Allah ya Tuhan kami, berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Berkati saudara-saudara seiman kami yang rindu untuk memuliakan Engkau, tetapi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Biarlah hati mereka terpaut hanya kepada Tuhan saja. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk perjalanan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Siap untuk memasuki minggu yang baru, bulan yang baru jikalau Tuhan masih berkenan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memeliharakan umat-Mu, menjaga mereka sebagaimana Engkau telah mengasihi dan melindungi mereka di bulan yang lalu. Maka kami mohon kiranya Engkau yang akan melanjutkan kasih setia-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, permohonan kami. Kami bawa kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Samedi MTH, dan bersama-sama kita menyambut akan kebenaran firman Tuhan dengan kita menyanyi dari pujian yang mengatakan, Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Dan saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri.
katakan, kita rindu mengenal secara pribadi, bukan hanya mengagumi akan semua karya dan ciptaan Tuhan, tapi kita mau mengenal akan semua pribadi Tuhan. Tanpa sia-sia kita mau datang kepada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mengulangi pujian ini, sama-sama kita katakan. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Mari kita siapkan hati kita hanya untuk firman Tuhan, dan kepada hambanya disilakan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan saat ini, di mana kami siap untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami umat-Mu sehingga kami dapat bersama-sama belajar dari kebenaran-Mu, diberkati dari dalamnya dan siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu hari ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu, sehingga hamba-Mu mampu memperkatakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengar dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera, selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari surat 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Surat 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan demikian, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah aku derita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu ku derita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan merenungkan satu tema, iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tanda dari sesuatu yang hidup adalah nampak
dari pertumbuhannya, yaitu adanya pertumbuhan yang signifikan. Jadi kalau benar iman kita adalah iman yang hidup, maka iman kita harus bertumbuh. Sebagai orang Kristen, tujuan kita adalah supaya kita mencapai tahap kedewasaan iman di dalam Kristus. Perlu kita ingat jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bahwa kedewasaan iman tidak ditentukan dari usia dan berapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi sangat ditentukan bagaimana kita menjalankan iman itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pertumbuhan rohani kita berlangsung seumur hidup, dan pertumbuhan iman kita yang maksimal tidak didapatkan secara instan, tetapi melalui proses dan waktu. Untuk itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat bersama-sama ada beberapa langkah yang dapat kita tempuh untuk memiliki iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama, langkah yang pertama, mendengar dan melakukan firman Tuhan itu. Mendengar dan melakukan firman Tuhan itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, melalui pembacaan kita tadi, kita dapat melihat bagaimana Rasul Paulus selalu menekankan firman Tuhan itu di dalam setiap pelayanannya. Bahkan Rasul Paulus menyinggung dalam ayatnya yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bahkan kalau kita membaca dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, dikatakan iman timbul dari pendengaran. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan yang diberitakan, baik melalui khotbah maupun melalui media elektronik, bahkan sekarang kita dapat mendengar melalui YouTube atau live streaming, kita dapat melihat dan belajar bersama-sama. Kita dapat dikuatkan, diteguhkan di dalamnya. Bahkan jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tatkala kita mendengarkan firman Tuhan, itu akan membawa pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan kita, karena memiliki manfaat. Seperti dalam ayatnya yang ke-16, yaitu setiap tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan itu, bermanfaat untuk mengajar kita, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, untuk itulah tatkala kita mendengar firman Tuhan, itu akan mengoreksi kehidupan kita, itu akan menuntun kita kepada kebenaran yang sejati, itu akan menolong kita untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan jemaat yang kekasih dalam Tuhan, akan menolong kita juga untuk melihat apa yang dilakukan oleh diri kita, dosa-dosa apakah yang masih ada dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan itu mengoreksi kita dan mendidik kita kepada kebenaran. Oleh itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mendengar firman Tuhan merupakan cara kita untuk terus bertumbuh di dalam iman. Bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita janganlah menjadi orang Kristen sebagai pendengar saja,
Tetapi haruslah kita menjadi pelaku-pelaku firman itu, sehingga tatkala firman itu kita terima, kita pahami dengan benar, itu akan memberikan kita semangat untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena tanpa kita melakukan firman Tuhan itu, kita tidak akan mungkin menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, pertumbuhan yang nyata, pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Untuk itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu seperti bibit unggul yang akan tumbuh di dalam kehidupan kita, dan bibit itu tidak akan tumbuh secara sempurna jika tidak dibarengi dengan perbuatan kita yang lahir dari iman yang benar itu di dalam hidup kita. Untuk itu jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menunjukkan pertumbuhan iman yang sungguh nyata di dalam kehidupan ini. Yang kedua, langkah yang kedua yang dapat kita buat di dalam kehidupan kita supaya kita mampu menunjukkan pertumbuhan iman kita, yaitu menerima ujian dalam hidup. Menerima ujian dalam hidup. Itu terdapat dalam ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Kita dapat melihat di sini bagaimana Rasul Paulus menghadapi berbagai ujian. Bahkan dia menerima kesengsaraan karena melakukan dan memberitakan Injil di dalam kehidupannya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, walaupun dia menderita, tetapi dia yakin itu adalah ujian imannya di dalam Tuhan. Dia menerima ujian itu karena dia yakin imannya akan terus bertumbuh dan semakin kuat tatkala dia menghadapi ujian itu. Perlu kita ketahui bersama jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ujian dalam hidup ini, khususnya dalam hidup sebagai orang Kristen, tentu bermacam-macam. Bisa menghadapi penyesatan, bisa karena penganiayaan yang kita hadapi, dan itulah ujian kita. Bisa juga ujian kita yaitu melalui hawa nafsu, kedagingan kita, dan lain sebagainya. Bahkan ujian-ujian ini bukan tanpa sebab jemaat yang kekasih, tetapi Allah mengizinkan itu terjadi di dalam hidup kita, selain untuk membuat kita tetap berjaga-jaga atau siap sedia. Ujian ini juga membuat iman kita semakin kuat. Seperti pohon yang akarnya semakin dalam masuk ke dalam tanah dan semakin kuat, demikian jugalah iman kita. Tatkala semakin menghadapi ujian, iman kita terus menancap ke tanah dan kita akan semakin kuat. Dan pohon yang akarnya semakin menancap ke tanah, walaupun angin kencang badai menerpanya, tidak akan mudah roboh. Karena apa? Karena dia kuat pada akar, dan semua batang-batangnya pun semakin kuat sehingga mampu menghadapi angin dan badai yang menerpanya. Maka dari itu jemaat yang kasih dalam Tuhan, ujian bukan untuk melemahkan iman kita, tetapi sebaliknya untuk membawa kita semakin introspeksi diri, semakin melihat kondisi iman kita, dan kita semakin dikuatkan oleh adanya ujian itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam menghadapi ujian, tentunya kita tidak akan mungkin dimampukan tanpa pertolongan Tuhan. Kita tidak akan menang dan mampu menghadapi ujian kalau kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Untuk itu jemaat yang kasih dalam Tuhan, ujian adalah proses pendewasaan iman
dan merangsang pertumbuhan iman kita, sehingga iman kita terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ujian mengokohkan akar, menguatkan batang-batang, dan mengeluarkan ranting yang tidak berguna, sehingga iman kita terus bertumbuh subur. Dan ujian hidup itu akan menjadi satu kekuatan bagi kita untuk bertumbuh di dalam iman. Yang terakhir, langkah yang ketiga untuk bisa mengalami pertumbuhan iman, yaitu setia beribadah. Setia beribadah. Dalam ayatnya yang ke-12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ibadah kita menyangkut penyembahan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Sejatinya orang yang beribadah adalah orang yang hatinya benar-benar berpaut kepada Allah dan sadar bahwa tanpa Allah dalam hidup ini kita tidak berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua ini dapat diwujudkan melalui penyembahan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Bagi Paulus, orang yang hidup beribadah adalah orang yang menunjukkan kesetiaannya kepada Kristus. Kebenaran dan standarnya yang benar, yaitu meliputi ketetapan hati untuk tidak mengurangi tuntutan iman di dalam kehidupannya. Apa itu tuntutan iman? Yaitu kesalehan di dalam hidup kita. Dan untuk menjalankan kesalehan itu, maka dibutuhkan kehidupan yang sungguh di dalam menyembah Tuhan. Saya pernah mengatakan, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bahwa ibadah kita yaitu hidup kita. Hidup dan ibadah kita tidak dapat dipisahkan. Dalam arti kata bahwa ibadah kita yaitu bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menunjukkan perbuatan-perbuatan di dalam kehidupan kita. Itu sangat berkaitan erat satu kepada yang lain. Jika kita melakukan hal yang jahat, berarti kita dapat mengetahui seberapa iman kita. Kita dapat tahu bagaimana kondisi iman kita. Maka dari itu, jemaat yang kasih dalam Tuhan, ibadah bukan hanya berbicara tentang penyembahan kita kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Itulah ibadah kita. Jadi ibadah kita bukan hanya menyangkut penyembahan dalam rumah Tuhan, tetapi ibadah juga menyangkut sikap dan tingkah laku kita sebagai orang percaya yang kita wujudkan dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Bukan hanya dalam pelayanan, bagaimana kita juga menjaga hidup kita dalam kesalehan dan tekun dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Sehingga jemaat yang kasih dalam Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan berkenan kepada Tuhan, menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang murni, ibadah yang tulus, dan ibadah yang sungguh-sungguh menuntun kita untuk memiliki dan terus mengalami pertumbuhan iman. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-17 dalam 2 Timotius pasal 3 ini, itu akan melengkapi kita untuk melakukan setiap perbuatan baik, perbuatan yang berkenan kepada Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita bersama-sama untuk terus hidup bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Bukan iman yang stagnan, iman yang statis, tetapi iman yang sungguh-sungguh berjalan dan terus bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Dan di dalam semua itu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang telah menuntun kami bagaimana kami harus menunjukkan langkah-langkah
kesungguhan kami di dalam bersama-sama mengalami pertumbuhan iman. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk siap mendengar dan melakukan firman-Mu, siap menghadapi ujian seberat apapun itu, karena kami yakin Tuhan tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri. Dan kami siap Tuhan untuk setia beribadah kepadamu dengan menunjukkan kesungguhan kami dalam hidup saleh, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan bagaimana kami dengan penuh kesadaran mengangkat pelayanan, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kami buat untuk Tuhan dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya, sebagai tanda syukur kami dan sebagai tanda pertumbuhan iman kami di dalam Tuhan. Ini kami Tuhan yang datang berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sama-sama kita telah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh sama-sama kita mengerti untuk kita pakai terus di dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kita, dan kepada hamba-Nya Tuhan terus memberkati dalam sepanjang pelayanan yang Tuhan masih anugerahkan. Saat ini kita akan membawa akan korban syukur kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita membawa persembahan kita, dan sebagai pengenalan pundi yang akan kita jalankan dalam ibadah saat ini. Yang pertama untuk perpuluhan, dan tangguh hitam untuk kolekte ibadah, untuk tangguh biru untuk dana sarana prasarana, dan tangguh coklat untuk dana GTHP. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung akan pembangunan gedung gereja kita di tempat ini, dan juga bagi Bapak Ibu yang akan memasukkan amplop dari Natal, boleh memasukkannya di dalam amplop. Dan bersama-sama kita membawa akan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 238, bersiap menanti kedatangan Tuhan. Dan nikmatnya penuh
Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang menghampiri-Mu menaikkan pujian dan syukur kami. Bahwasanya hadirat Tuhan boleh tetap kami rasakan di dalam penyembahan kami. Kebenaran firman-Mu Tuhan Kau boleh perdengarkan bagi kami sekalian. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh menuntun kami untuk semakin kuat dan teguh di dalam iman dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Hamba-Mu yang Kau telah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu di dalam kehidupan selanjutnya. Terlebih di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih juga Tuhan bahwa melalui kesempatan ini kami boleh datang kepada Tuhan. Bukan hanya mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, tapi kami juga mempersembahkan setiap berkat yang Tuhan telah titipkan pada kami. Berkenanlah kiranya Tuhan menerima korban syukur kami ini. Dan Tuhan memberkatinya supaya boleh dikelola dengan baik di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau tetap mengaturkan dan mengalirkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga dalam kehidupan kami boleh terus melihat aliran berkat Tuhan dinyatakan. Dan biarlah kiranya ketika kami menikmatinya Tuhan, kami boleh menikmatinya di dalam kehendak Tuhan. Kami boleh mengelolanya di dalam kehendak Tuhan. Sehingga semuanya itu Tuhan tetap mempermuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, ke dalam tangan kuasa-Mu kami datang membawa korban syukur kami ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita akan mengakhiri ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama saya persilakan kita untuk berdiri. Kita menyanyi dari pujian yang mengatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Dan doa berkat akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Samedi MPH. Disilakan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang telah menyertai sepanjang ibadah kami. Kerinduan kami biarlah penyembahan kami ini berkenan kepadamu dan menjadi berkat dalam kehidupan kami bersama. Dan akhirnya jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah kamu dalam damai sejahteranya.
Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam kasih dan anugerah Yesus Kristus, dalam tuntunan dan penyertaan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, demikianlah ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati akan sepanjang pelayanan yang boleh kita buat, dan biarlah menjadi berkat bagi kita sekalian. Sama-sama kita akan mendengarkan pengumuman informasi gereja 29 November 2020. Yang pertama, Minggu 6 Desember 2020, ibadah umum yang pertama dimulai pada pukul 6.30 WITA. Ibadah umum kedua dimulai pada pukul 10 WITA. Dan yang kedua, ibadah secara daring masih tetap disiarkan melalui channel YouTube Gereja Kibait Jemaat Balangbodong. Ibadah perayaan Natal umum Gereja Kibait akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020. Dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting pada pukul 18.00 WITA di gereja lokal. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang akan bergabung dapat berkumpul di gereja yang akan dimulai pada pukul 18.00 WITA. Ibadah HUT dan perayaan Natal Persekutuan Kaum Wanita Klasis Makassar akan dilaksanakan pada hari Kamis 3 Desember 2020 secara virtual melalui Zoom meeting yang dilaksanakan pada jam 18.00 WITA. Dan bagi anggota PKW yang ingin bergabung dalam perayaan HUT dan Natal, kita boleh berkumpul di gereja yang akan dimulai pada pukul 18.00 WITA. Diharapkan bagi ibu-ibu yang akan berkumpul boleh mengenakan pakaian secara rapi, karena kita akan mengikuti perayaan HUT dan perayaan Natal PKW Klasis Makassar. Ibadah remaja klasis pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020, bertempat di Gereja Kibait Jemaat Dirgantara, dimulai pada pukul 16.00 WITA. Gembala Sidang Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu yang lalu, bahkan dalam sepanjang minggu ini. Firman Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat 11. Demikian live pengumuman yang sama-sama boleh kita dengar pada hari ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kembali memuji Tuhan dari pujian kita Satu di Dalam Roh. Dalam rohmu, oh bahagia. Dalam hatiku, dalam hatimu, terpaut jadi satu. Memuji bersama, berdoa bersama, sekutu dan sehati. Oh indahnya satu dalam kasih Tuhan. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan
dan kasih-Mu melimpah selamanya, kan menjadi saksi bagi dunia. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.